Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok yang akan meneliti tentang Seaside Villa and Resto, yang mana kelompok kami terdiri dari 1 Bayu Pamungkas, 2 Septina Eka, 3 Nila Safitri, dan yang keempat saya sendiri Alif Yusuf Fadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bayu Pamungkas. Saya di sini akan menjelaskan atau mempresentasikan perusahaan yang kemarin sudah kita observasi. Jadi kita mengobservasi yaitu Seaside Villa and Resto. Jadi Seaside Villa and Resto ini tuh berada di bawah naungan PT Kasa Aditya. PT ini berdiri pada tanggal 10 Februari 2011 dan merupakan perusahaan yang bergerak di bidang industri pariwisata, yaitu bidang perhotelan dan restoran yang mengelola merek Seaside di Jepara. Nah, Seaside ini merupakan perkembangan dari bisnis furnitur, yaitu dari PT Graha Aditya, di mana seluruh furnitur yang digunakan seluruh bagian resto dan hotel ini tuh merupakan dari produk mereka sendiri, sehingga menjadi satu kesatuan yang saling menunjang, di mana customer Seaside juga akan menjadi customer di PT Graha Aditya tersebut, dan sebaliknya. Jadi saling berkesinambungan gitu. Saat ini Seaside Villa merupakan tahap 1 dari keseluruhan project hotel Seaside. Seaside Villa adalah hotel unik dengan fasilitas kamar hotel sebagaimana umumnya. Walaupun kelihatannya kecil, namun tetap nyaman kok. Seaside sendiri terdiri dari 12 kamar, yaitu 6 kamar standar dan 4 kamar superior dan 2 kamar deluxe. Seaside ini sendiri terletak di Pantai Mulyorejo, jadi cukup strategis dari pemerintahan Kota Jepara, dan dia juga dekat dengan wisata Pantai Badengan, yaitu sekitar maybe 1 kilometeran. Dan untuk pemandangannya sendiri, di depannya itu kita bisa langsung melihat sunset untuk sore harinya, dan di depannya juga itu ada Pulau Panjang. Untuk pemiliknya sendiri yaitu ada namanya itu Ibu Safaatul. Kebetulan Ibu Safaatul itu sedang di luar negeri, tapi alhamdulillahnya kita bisa berbincang dengan general. Untuk GM-nya sendiri yaitu ada Mas Aditya. Alhamdulillah kemarin kita sudah ada diskusi gitu bersama Mas Aditya. Dan untuk openingnya sendiri, Seaside itu untuk opening pertama yaitu ada pada 2013 akhir. Dan untuk grand openingnya sendiri itu ada pada 2014. Dan villanya sendiri yaitu terrealisasikannya pada 2018. Baru sekitar kalau ini 2021 berarti udah berjalan sekitar 2 tahunan gitulah, 2 tahun belakangan ini. Untuk karyawan sendiri, untuk pengrekrutannya yaitu ada 2 metode. Untuk metode pertama yaitu mencari yang berpengalaman dalam bidang yang dibutuhkan. Persyaratannya seperti biasanya yang berpengalaman atau dengan karyawan di training terlebih dahulu selama 6 bulan. Dan selama 6 bulan tersebut mereka akan di rolling di beberapa pekerjaan gitu. Dan setelah 6 bulan mereka akan disuruh mana sih mereka itu yang nyamannya itu di mana gitu. Dan yang kedua yaitu ada karyawan diambil dari biasanya tuh Seaside ini sudah bekerja sama dengan SMK N2 Jepara yang rata-rata dari jurusannya tuh ada tata boga untuk pekerjaan dapur, juga menyediakan tempat magang untuk SMK 2 ini. Jumlah karyawannya yaitu ada 23 karyawan. Sebelum ada corona atau COVID-19 ini, jumlah karyawannya tuh bahkan 200% dari jumlah saat ini. Jadi itu kemungkinan bisa sampai mungkin 70-an gitu, 70 lebih karyawannya. Karena ini ada COVID, jadi itu ada pengurangan karyawan gitu. Dan untuk posisinya sendiri di Seaside itu ada waiters, ada kitchen, ada bar, ada resepsionis, ada satpam, dan ada garden. Dan untuk target Seaside sendiri yaitu rencana 5 tahun yang akan, untuk 5 tahun ke depannya mereka itu expand
bangunannya itu bertambah menjadi 30 villa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septina Eka Nugrahini, NIM 2303. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pemasaran jasa dan saya mengambil objek di Seaside Villa and Resto di Cekembu. Di sini saya akan membahas pada bagian nomor 2, yaitu proses. Untuk proses resto ini, pemesanan resto itu seperti halnya resto-resto lainnya, yaitu pengunjung akan dilayani oleh waiters tersebut untuk memilih pesanan dan menunggu pesanan datang. Setelah pesanan dihidangkan, lalu selesai makan, maka seperti hal biasanya akan membayar di tempat kasir. Untuk pemesanan villa, ini tuh ada 2 macam atau 2 jalur. Untuk pemesanan jalur online booking hanya lewat Traveloka. Karena pandemik ini, jadi Seaside Villa hanya menyediakan satu online booking saja, yaitu Traveloka. Dulu, Seaside Villa dan Resto ini menggunakan beberapa aplikasi seperti Peggy, Agoda, dan juga Traveloka dan aplikasi lainnya. Untuk pemesanan secara offline, pengunjung bisa mengunjungi ke bagian resepsionis dan pengunjung akan dimintai keterangan. Untuk pemesanan offline, bisa datang ke bagian resepsionis. Resepsionis ini di sini beroperasi sampai jam 10 malam. Nah, untuk The Seaside ini tuh nggak hanya menyediakan resto dan villa. Di sini kalian apabila memiliki ada event atau acara-acara nikah, kalian bisa untuk menyewa bagian dari villa tersebut. Apabila event tersebut digelar secara besar, kami akan pihak Seaside Villa akan bekerja sama dengan WO atau IO. Karena pandemik ini, untuk resepsionis hanya sampai jam 10 malam. Dulu sebelum pandemi corona ini, untuk bagian resepsionis ini berjalan selama 24 jam dengan sistem shift. Untuk restoran buka dari jam 11 siang sampai jam 11 malam saja. Untuk pelayanan villa, reservasi villa bisa dilakukan secara online itu 24 jam dan melalui resepsionis ini dari jam 11 siang sampai jam 11 malam, dan apabila di luar itu bisa membuat janji temu dengan melalui satpam. Untuk reservasi villa ini, Seaside Villa memiliki persyaratan-persyaratan, diantaranya yang pertama itu minimal pengunjung umur 21 tahun dan jika di bawahnya akan diperiksa terlebih dahulu. Yang kedua, resto dan bar untuk villa buka 24 jam, itu hanya khusus untuk penghuni villa. Yang ketiga, ada 3 jenis tipe kamar, yaitu standar, superior, dan deluxe. Untuk yang keempat, biayanya ini itu dibanderol dengan harga 390.000 sampai 500.000 rupiah per malamnya. Nah, untuk persyaratan ini itu bisa melayani reservasi sampai 1 bulan. Untuk fasilitas villa di The Seaside ini menyediakan sebanyak 12 kamar. Dari ketiga jenis tipe kamar tersebut, untuk harga standar room ini dibanderol dengan harga 396.000. Fasilitasnya ini dengan luas kamar itu 20 meter persegi, kapasitas 2 tamu, 1 queen bed, AC, air panas, pembuat kopi atau teh, wifi, sarapan, air minum kemasan. Dan untuk superior roomnya ini dibanderol harga 440.000, untuk deluxe roomnya seharga 550.000 rupiah. Nah, untuk yang superior roomnya ini itu seharga 440.000, ada tambahan fasilitas yaitu kulkas, dan untuk deluxe roomnya ini ada tambahan juga di bagian kulkas dan bathtub. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi nama saya adalah Safitri. Di sini saya akan menyampaikan mengenai kunjungan kami kemarin terhadap Seaside Villa and Resto. Jadi di sini itu saya akan menyampaikan mengenai yang pertama adalah physical evidence-nya, yaitu yang pertama adalah infrastruktur. Di sini itu infrastruktur dari Seaside itu tergolong lumayan bagus untuk villa dan restonya.
Akan tetapi di sini itu Seaside itu menurut saya itu belum mempunyai ciri khas tersendiri, ya. Kalau mungkin untuk villanya sendiri itu mungkin mereka mempunyai ciri khas tersendiri, namun untuk yang restonya kalau menurut saya mereka belum mempunyai ciri khas tersendiri. Terus kemudian yang kedua adalah ruang tunggunya. Jadi di sini itu Seaside itu mempunyai ruang tunggu yang langsung menyatu dengan barnya, bar resto. Jadi di mana pengunjung datang kemudian duduk reservasi. Kalau misalnya untuk yang untuk yang pengunjung restonya, mereka bisa langsung memilih tempat kemudian memesan menu. Kalau untuk yang pengunjung villanya sendiri itu mereka bisa langsung reservasi kepada customer service-nya. Terus kemudian selanjutnya adalah main service mereka. Jadi di sini untuk Seaside untuk villa atau penginapan, mereka itu menjadi daya tarik utama dari Seaside ini itu. Dimana yang disorot itu adalah kenyamanan dan keamanan, ya kan? Terus kemudian sebagai tempat beristirahat. Nah, di sini layanan utama dari usaha ini tuh cukup belum maksimal, di mana Seaside belum menemukan ciri khas yang tidak dimiliki oleh tempat penginapan lain. Nah, di sini itu Seaside sendiri itu memiliki new sunset terbaik karena pas di tengah-tengah laut. Namun belum bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin oleh Seaside sendiri untuk menjadi daya tarik mereka dalam memikat pengunjung. Terus kemudian selanjutnya adalah mengenai complementer service. Jadi di sini itu main service komplementer dari main service dari Seaside sendiri adalah resto and bar. Jadi di sini resto dan bar itu untuk pengunjung villanya mereka itu buka 24 jam full. Ini khusus untuk pengunjung villanya. Namun kalau untuk umum itu kayak misalnya untuk pengunjung resto and barnya itu yang bukan pengunjung villa, mereka buka dari jam 11 siang sampai jam 10 malam. Resto dan bar mereka juga tidak memiliki sesuatu yang khusus daripada resto-resto yang lainnya. Namun menunya pun sama dengan resto-resto lainnya yang ada di bibir pantai, yaitu menonjolkan mengenai menu makanan seafood. Nah, hanya saja resto ini itu menghadap ke pantai atau sunset yang menjadi daya tarik untuk menghabiskan biasanya pengunjung itu dari sore hari sampai menjelang maghrib. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang konsep layanan dari Seaside ini. Main service-nya adalah hotel tempat yang nyaman untuk bermalam. Jadi ekspektasi dari konsumen adalah hotel ini tempat yang nyaman untuk bermalam. Pertama, villa yang nyaman. Saya katakan nyaman karena di sini semuanya itu bersih, ada tamannya, terus dekat dengan pantai. Itu menurut saya itu tempat bermalam yang nyaman. Memiliki 3 model kamar, yaitu standar, superior, dan juga deluxe. View sunset terbaik di Jepara. Ya, dikatakan oleh GM dari Seaside sendiri di sini itu view sunsetnya terbaik di Jepara karena tepat di tengah-tengah dari pemandangan kita kalau kita berkunjung di resto ataupun di hotelnya tersebut. Resto dengan hidangan mewah. Saya katakan mewah karena hidangannya itu tidak biasa ya, karena biasalah kalau di pinggir laut kan seafood tergolong makanan yang sedikit di atas biasa, itu rada mewah gitu. Kamarnya itu bersih karena juga dirawat oleh ya pihak di situ. Resto yang nyaman, saya katakan nyaman karena kebersihannya selalu dijaga, terus dia itu tepat menghadap kepada laut, yang mana itu suatu kenyamanan tersendiri lah bagi konsumennya. Selanjutnya adalah toilet yang bersih. Toiletnya itu
saya lihat lumayan bersih, parkirnya luas, pelayanannya juga ramah-ramah karena kita akan disambut langsung oleh pelayanannya di situ untuk ditanyai apakah kita ingin menginap ataupun kita hanya makan di resto. Layout mudah, yaitu satu jalur, yang mana nanti ada saya tampilkan layout setelah ini, yang mana layout tersebut sangat mudah, yaitu satu jalur. Yang kedua, layout di sini saya jelaskan ya. Untuk yang hijau itu area parkirnya itu sangat luas, memang sangat luas. Dan yang pojok itu ada pos satpamnya. Untuk memesan hotel itu layoutnya itu saya gambarkan arah panah putih, yaitu langsung menuju ke resepsionis, langsung satu jalur ke villanya. Nah ini ya saya katakan satu jalur, layoutnya gampang, satu jalur, yang mana kita langsung parkir, resepsionis langsung bisa jalan dan ke villa langsung. Ya, di sini juga ada komplementernya, yaitu ada bar dan resto. Jadi kalian kalau tidak mau menginap juga bisa melakukan bar dan resto. Di sini bar dan resto saya gambarkan warna abu-abu. Di sini ada bar dan resto dan juga space jalan. Ini space jalan untuk kita yang mau menuju penginapan maupun ke tempat duduk di pantai atau untuk melihat pantai atau sunset. Di sini ada kitchennya, jadi di sini bar resto dan ya di depannya langsung ada kitchen. Yang di space jalan terus ada putih ini adalah ruang yang ber-AC, yaitu dimana di situ biasanya kalau penghuni hotel mau makan atau sarapan itu bisa di situ. Dan juga yang rada besar belakang resepsionis ini ada 2 lantai. punya si set ini ya saya katakan spesial karena di ada lantai 2 atau lantai 3 tersebut, di atapnya itu tidak luas sekali, dan itu cocok untuk barbeque, untuk menggelar acara dan lain-lain, karena di situ kan di atas itu dia bisa menghadap langsung ke sunset. Ya sunsetnya itu pas di hadapan dan juga tidak ada apapun yang menghalangi. Sama sih seperti di tempat duduk yang bawah ini. Tempat duduk yang ini tuh juga ada atapnya, dan juga itu terlindung dari hujan malahan. Itu yang sebelah kiri itu ada atapnya, tapi yang sebelah kanan itu hanya tempat duduk biasa seperti itu. Dan yang juga yang putih-putih ini juga sebagai tempat duduk di sana. Yang ada hijau ini ada taman. Di situ taman di sini saya bilang cukup luas sih. Ya untuk refresh kita lah. Kalau kita bangun dari villanya, terus kita langsung melihat taman, setelah itu langsung melihat pantai di situ. Dan di sini juga ada gazebo kecil. Nah untuk villanya ini berhadapan ya, berhadapan. Jadi villa yang ini menghadap ke sini, dan yang villa yang sebelah kanan ini menghadap juga ke villa yang lain. Ya selanjutnya saya akan menjelaskan tentang flower of service, yang mana hotel kenyamanan dalam menginap. Yang diperlukan ada informasi, konsultasi, pengambilan pesanan, keramahan, keamanan, pengecualian, penagihan, dan juga pembayaran. Yang pertama ada informasi, konsultasi dan informasi. Saya jelaskan langsung. Konsultasi dan informasi bisa ditanyakan melalui resepsionis hotel atau villa terkait penginapan dan lain-lain. Untuk pengambilan pesanan untuk hotel bisa langsung menuju ke kamar, untuk resto dan bar akan diantar kepada pembeli. Jadi di sini setelah pemesanan, pembeli itu langsung ke pemesan hotel itu langsung ke villanya, dan juga yang memesan makanan bisa langsung duduk, nanti diantar oleh waitersnya. Selanjutnya keramahan pelayan sampai GM di seaside itu sangat ramah-ramah dan humble. Jadi kalian bisa bertanya-tanya kepada mereka mengenai kepentingan kalian selama itu tidak menyinggung pribadi dari mereka.
Keamanan ada satpam sebagai pengaman wilayah hotel dan resto di sana. Pengecualian itu seperti ini, pembeli bisa meminta kamar sesuai budget yang dimilikinya, juga bisa mengadakan acara di seaside ini. Jadi kalian itu tidak hanya makan saja, tidak hanya menginap saja, kalian bisa berkonsultasi. Pembeli itu kan adalah raja, jadi dia kan bisa berkonsultasi kepada resepsionis atau siapapun itu sesuai budget kalian, sesuai acara kalian gitu. Untuk penagihan di sini terjadi setelah konsumen menginap. Jadi setelah check out itu baru bayar gitu. Pembayaran bisa melalui cash, melalui kartu debit atau kredit. Nah, di sini pembayaran itu lebih banyak melalui cashnya. Saya kira cukup untuk presentasi kita tentang analisis kita terhadap seaside hotel dan resto ini. Dan selanjutnya kita akan melanjutkan pemberian usulan dari masing-masing dari kelompok kita. Saya Bayu Pamungkas ingin memberikan saran pada perusahaan Seaside terkait dengan pemasarannya atau marketingnya. Karena waktu observasi sendiri Mas Adit tuh kayak selaku GM untuk terkait pemasarannya tuh saya tuh kurang maksimal karena di sana memang tidak ada bagian marketingnya sendiri. Jadi mereka hanya mengandalkan via Instagram. Itu pun Instagramnya jarang aktif, udah lama jarang post atau memberikan informasi tentang yang ada di Seaside itu sekarang seperti apa. Yang saya lihat kemarin juga bangunan Seaside yang depan pantai itu sudah diperbaiki atau lebih kayak direnovasi gitu. Jadi banyak masyarakat atau yang di luar sana itu belum tahu tentang Seaside gitu. Untuk saya sendiri, saya lebih menyarankan tuh marketingnya itu mungkin ada marketing secara online atau biasa disebut dengan digital marketing, dan juga online yang mereka itu menawarkan dengan instansi-instansi kayak di Jepara kan ada PLTU tuh. Jadi saya memberikan masukan untuk Seaside, bagaimana sih kalau mereka itu mengajak kerjasama antara instansi-instansi yang ada di Jepara. Kalau yang di PLTU kan kebanyakan kan perantauan ya. Kalau misal itu di lobby orang yang di PLTU untuk diajak kerjasama dengan Seaside, ada kemungkinan orang yang dari luar kota bisa nginep ke sana dengan perjanjian atau kontrak mereka menginap di sana secara jangka panjang. Jadi kan itu keuntungan dari Seaside-nya kan lebih besar gitu. Dan untuk itu mungkin yang instansi-instansi lagi pemerintahan yang Jepara mungkin mereka bisa menawarkan kalau ada acara atau meeting bisa diajak untuk ke Seaside sendiri. Dan untuk digital marketingnya mungkin sekarang kan ada banyak banget tuh kayak Instagram Ads, Facebook Ads, dan juga sekarang juga TikTok tuh lagi hype-hypenya banget kan. Jadi saran saya dimanfaatin juga untuk digital marketingnya sendiri gitu. Mungkin itu saja yang bisa saya tambahkan. Yang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi menurut saya di Seaside Villa ini karena pandemi corona, saran saya itu lebih ke pemasaran marketing lebih diutamakan untuk melalui pemesanan online-nya lebih ditingkatkan dan lebih mengaktifkan promosi-promosi melalui online. Sekian dari presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini dari saya pribadi, saya ingin menyampaikan saran lebih menonjol kepada physical evidence-nya sendiri. Kalau menurut saya sendiri itu untuk restonya ya, Seaside sendiri itu lebih kurang menyediakan spot-spot foto untuk pengunjung.
Ya, di sini juga untuk infrastruktur dari tempat duduknya pun mereka tergolong masih sedikit, belum terlalu banyak. Jadi di sini dikhawatirkan kalau misalnya ada pengunjungnya mungkin melebihi batas dari kapasitas maksimal mereka, nanti mereka berdiri dan tidak mendapat tempat. Agak susah untuk mendapatkan tempat karena mereka infrastrukturnya itu terlalu sedikit untuk tempat duduk yang ada di resto and bar-nya. Contohnya di sini untuk di lantai atas sendiri itu dari Seaside itu mempunyai lahan yang cukup lumayan luas, yang di situ tuh ada ruangan musola sama toiletnya. Nah, di depan musola sendiri itu di situ ada lahan kosong yang lumayan luas. Menurut saya pribadi itu di sana bisa digunakan untuk menambah infrastruktur, misalnya untuk disediakan tempat duduk agak yang lumayan nyaman untuk pengunjung. Jadi mereka bisa menambah spot-spot foto untuk pengunjung yang datang. Toh kalau misalnya di sana digunakan untuk restonya juga, itu bisa menambah poin bagi mereka sendiri, yaitu pengunjung itu bisa bisa menemukan spot foto yang bagus, soalnya mereka kan dari lantai atas dan spot fotonya pun langsung menghadap ke lautan yang luas. Seperti itu dari saya, saran dari saya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saran saya bagi Seaside itu mengadakan event-event atau acara yang diadakan itu rutin 1 bulan sekali atau mungkin bahkan bisa 1 minggu sekali, ya seperti live musik, teater, drama dan lain-lain, ya itu agar untuk mengundang pembeli dan memberi ciri khas bagi Seaside sendiri lah, karena Seaside sendiri kan masih untuk masih terkenal hotel-hotel lainnya. Jadi Seaside itu harus memiliki ciri khas tersendiri, memiliki daya tarik tersendiri bagi pelanggan, yaitu dengan mengadakan event-event menarik lainnya. Saya paling menyarankan sih live musik, karena saya Jepara itu saya lihat-lihat sih lumayan suka musik ya, karena di kafe-kafe sendiri itu banyak live musik dan lain-lain. Nah itu Seaside itu harus semestinya sih bisa mengadaptasi seperti itu, karena kalau hanya live musik saja kan dia perlu IO yang besar, dia kan hanya perlu menyediakan sarana dan prasarananya, terus menyediakan pamflet, hanya membentuk tim kecil untuk membuat event tersebut. Tapi itu damage-nya sangat besar, karena dengan begitu pembeli akan tertarik masuk ke Seaside di restonya, maupun dia kan bisa melihat-lihat di hotelnya juga nanti berarti. Nah itu juga untuk menarik pelanggan masuk, dengan itu marketingnya itu lewat ini gitu. Menurut saya seperti itu saran saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.